Perlu saya ceritakan bahwa saya dulu itu kalau pidato wong beling ya, lalu bilang Indonesia ini bukan negara teokratis, negara Islam. Juga bukan negara sekuler karena agama punya peranan. Jadi bukan sekuler, bukan teokratis. Artinya Indonesia ini negara yang bukan-bukan. Nah ini, ya Pak lu mau beling kon pidato salah sing ngakon. Nah, para hadirin hadirat, ini saja yang sebetulnya menjadi inti kita, keadilan, kemakmuran, demokrasi. Ini yang persatukan kita, bersamakan kita. Satu yang ingin saya rembuk di sini, saya kemukakan. Banyak pertanyaan kepada saya, Pak, di kampung saya ada gereja. Ya baik toh. Enggak apa itu wong Kristen itu lebih. Cuma 30 orang saja, 40 orang saja bikin gereja. Nanti ada lagi bikin gereja lagi. Saya bilang lah inilah bedanya Islam dan Kristen. Orang Islam itu sing Muhammadiyah, sing Syiah, sing Sunni, sing NU, sembarang kali itu bisa duduk di masjid yang sama, sholat dengan imam yang sama, itu loh. Karena liturginya itu tidak beda satu sama lain. Paling yang beda ya cuma khutbahnya. Gitu. Ada orang sarang di pantai utara Jawa Tengah itu punya anak dipondokkan di Mekah zaman dulu. Dia juragan perahu untuk memondokkan anaknya, tiap tahun dia jual perahunya. 5 tahun anaknya pulang karena bapaknya gantian perahu. Lah begitu pulang disuruh khutbah Jumat. Alhamdulillah, biasa ini Muhammadiyah ini. Si Cidok kan gitu tuh. Alhamdulillah, NU ini loro. Alhamdulillah, lah kok telu. Alhamdulillah 4, bingung dia orang tuanya. Alhamdulillah 5, bangkit bapaknya bangun, kurang ajar, perahu 5 kamu tuker, alhamdulillah 5. Tapi pada dasarnya ya walaupun bagaimana orang khutbah itu ya segitu-gitu itu. Sampai dibujui saja nggak tahu kok. Mergo khutbah cara Arab yang dibujui wong Jawa. Jadi ada khotib orang Arab biasanya jual minyak wangi di kampung, hari Jumat di daulat suruh jadi khotib. Nah, dia khutbah itu. Al-Jawi yakul khanas. Orang Jawa makan ular. Sing siji ngerti. Wong Jawa ini lungguh depannya khotib itu terus jenggelek gini loh. Lah apa muni ini? Jare si khotib iku khotib palsu ini katanya. Li khamsun. Ana salasun wa anta isrun. Saya akan dapat 50.000. Saya 30, kamu 20. Terus yang jamaah tadi itu ngerti cara Arab, radhiyallahu anhu. Badar kabeh juga. Ya, jadi di sini ya salah paham tuh setiap bahasa ya punya. Ada orang Arab kawin dengan orang Madura ya. Sing Arabe alu, sing wedoke sari rapet wong Madura. Jadi malam pertama Arabnya nekat terus sing wedok sakit Tuhan. Nah, wong Purwosari kan tahu tuh sakit itu sakit. Katanya si suaminya, wallahi anak Arab tulen bukan seke. Ngaku sih kayak itu piye. Ya, kalau kita perbedaan-perbedaan kita terus-teruskan wah susah ini. Saya suka ngaji orang Sunda.
Orang Sunda itu di stasiun Cirebon lama nunggu di depan WC kakus. Dibuka, orangnya keluar dari dalam sambil masang celonanya keluar. Lah si Sunda ini kan orangnya halus, atos, maksudnya atos itu sudah. Gitu. Si Jawanya salah paham. Oh atos, mencret toh. Maaf Romo, saya ini modalnya orang ngaji keliling ya gini. Harus cerita yang lucu-lucu, kalau enggak orang lari. Dan harus begini. Enggak boleh obrak-obrak itu tuh. Itu bukan mubalik, itu mantan dan ramil. Wah, ada yang begitu. Mantan dan ramil suruh khutbah. Ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Awas kalau tidak. Pakai awas baru. Lah itu baru khutbahnya sana itu. Ya. Jadi begitulah para hadirin hadirat, ini mestinya serius jadi guyon ini. Saya minta maaf pada Kiai Soleh ini. Ya saya rasa itulah yang perlu saya kemukakan, bahwa saya sangat bergembira berada di Pondok Ngalah dengan universitasnya yang tumbuh berdasarkan asas kekeluargaan, yang tidak beda-bedakan orang. Ya, ini sebetulnya ya pondok itu begitu. Di mana-mana dulu pondok tidak beda-bedakan orang. Anaknya yai gede ya tempiling udah. Iya. Saya waktu kecil itu pernah yang tukang lampu itu namanya Mbah Saleh. Akhirnya jadi Surya NU, sekarang udah mati di Nganjuk. Nah, satu hari saya dengan teman saya, kamu ajak Mbah Soleh itu. Diajak entah nggak tahu diajak beli apa. Saya ke dalam ngambil lapnya lampu itu kan. Tak karu-karuan ambune, tak celup banyu, saya lempar ke tengah masjid. Padahal sana orang tidur jejer-jejer gitu loh. Sebentar aja roto sak masjid kena kafe. Lah itu. Jadi persamaan sampai kepada gangguan saja ya sama. Ya memang begitu, itu gunanya supaya orang tidak bosan. Itu pernah ngaji posoan di Masjid Tebuireng. Saya lihat ngantuk semua bulan puasa itu. Saya bilang, konco ini orang Jawa itu, wong Jawa itu senengane dot didadekno lam. Contohnya murtadha dadi murtala. Ramadan dadi ramlan, fardu dadi perlu, sampai wadu itu loh tempatnya air bekas wudu namanya wulu. Loh, sopo sing ngeruh asale suru untuk nyendoki bubur itu loh. Semua mikir sudu, rudu, wah sembarang kali terus. Sudah 5 menit diem saja saya. Piye kata gue? Suruh asalnya ya godong-gedang. Mana ada suruh dari plastik, kan tidak ada. Ya inilah, wong pondok itu harus gitu ini Romo. Ya, terpaksa. Nah, dalam kita bergembira seperti ini dan mengingat bahwa tugas kita itu adalah menciptakan persaudaraan, arahnya itu ya kalau dirumuskan, saya ini wong NU ya, yaitu ya la'i kalimatillahillati hiyal ulya, itu saja. Tujuan kita itu meninggikan nama Allah yang sudah agung lah itu. Kalau ada yang punya tujuan lain untuk kemuliaan diri sendiri itu ya tidak begitu tepat lah. Tapi justru
kalau kita ini bekerja untuk Allah semata-mata, seperti yang dilakukan Kiai Soleh dengan perguruan tinggi dan pondoknya, itu pertama akan diterima dengan baik oleh Allah, kedua membawa kenikmatan bagi warga masyarakat umumnya, dan yang ketiga memajukan Indonesia, tanah air kita. Itu aja. Di situ aja. Lah gedung, lah inilah itu semua kan hanya sarana saja. Saya nggak tahu rektornya di sini siapa. Saya bisa ceritakan suatu waktu saya ini diundang orasi ilmiah di sebuah perguruan tinggi di sana loh, daerah Tapal Kuda sana di Keraksan. Lalu ya biasa karena mau ceramah saya duduk di antara hadirin. Tahu-tahu ada di pintu berdiri yang tukang kecerek itu loh, blok gitu itu. Wah itu dia di pintu, blok, semua diam. Hadirin silakan berdiri. Bapak Muhammad Rektor akan memasuki ruangan. Ya ngono iku ngertine cek ngono diapano maneh. Mudah-mudahan di sini jangan dibilang Bapak Muhammad Rektor. Walaupun kadang-kadang ya begitu itu kan. Yang bedakan orang itu tidak banyak. Ada rektor sebuah perguruan tinggi, saya diberitahu orang karena itu saya tidak percaya, tapi akhirnya disuruh berdiri di belakangnya waktu menyanyikan Indonesia Raya itu. Tahu-tahu sang rektor ini apa nyanyinya? Indonesia siapa itu? Gimana ini? Belum nanti kiai jadi rektor. Sehabis jadi apa itu namanya inspektur upacara Menwa, resimen mahasiswa, dia turun untuk memeriksa barisan kehormatan. Sana komandan upacaranya ada di pojokan. Udah begini, kiainya datang. Baik nak, baik. Ini bingung komandan upacara. Salaman tak ambek ya ini. Ya itulah. Jadi orang memang dibawa kebiasaannya sendiri-sendiri. Ya disinilah tempatnya kita menerapkan ukuran-ukuran yang sama bagi setiap orang. Jadi jangan dilihat bingungnya sang komandan upacara. Lihatlah bahwa dia masih takzim kepada ulama, itu yang penting kan itu. Begitulah para hadirin dan hadirat, saya yang dibilang orasi ilmiah itu sama sekali tidak ilmiah. Ya, kenapa? Karena ya saya tahu bahwa yang ada di sini itu tidak semuanya orang-orang yang pernah di perguruan tinggi. Memang nasib saya Romo, pidato di 5 tempat bahasanya lain-lain lah itu. Bahasa teleseran seperti di sini. Nah, iya toh. Terus nanti bahasa seminar ada sendiri. Kemarin saya di Semarang PGRI seminar. Nanti pidato di PBB pakai bahasa lain, bahasa Inggris umpamanya. Lalu pada kiai-kiai orang Arab ya harus bahasa Arab, kalau tidak dihargai. Ya, walaupun saya pernah bilang kepada Raja Fahad waktu jadi presiden, itu Saudi Arabia, Baginda jangan percaya kepada bahasa Arabnya jamaah haji Indonesia. Loh kenapa? Mereka pakai bahasa Arab kuno yang ada di kitab-kitab lama, sedangkan Anda sudah pakai bahasa Arab modern. Oh ya, contohnya apa? Seorang kiai, ya, syekh dari Indonesia pergi haji, habis taruh barang-barangnya dengan pembantunya dia keluar. Di sampingnya asrama itu jalan satu jurusan. Nah, karena dia dari depan, dia baca. Ya, jadi di sana itu no entry, tidak boleh masuk. Bahasa Arabnya ditulis mamnu'ud dukhul, tidak boleh masuk dari depan. Boleh dari sana satu jurusan. Kata kiainya ini kepada pembantunya karena dia tidak ngerti bahasa Arab sekarang. Orang sini
Kenapa? Karena dukhul itu kalau di kitab-kitab lama itu hubungan seksual suami dan istri. Nah di situ kok mamnu dukhul dilarang dukhul. Orang sini keterlaluan. Loh, kenapa? Masa begitu kok di jalan? Raja Fahad ngoyo kepingkel-pingkel. Setelah sampai kembali di Jakarta, seminggu kemudian saya dapat surat dari seorang warga negara Saudi Arabia. Terima kasih Anda telah membuka mulutnya raja kami. Semenjak jadi raja tidak pernah buka mulut itu. Nah ini. Nah itulah rojo ketemu tukang banyol gitu. Nah, karena di hadapan Romo, saya tidak tahan terpaksa menceritakan yang ini belakangan ini sebagai penutup. Beberapa bulan sebelum wafatnya, Sri Paus datang ke New York di Amerika Serikat. Sore-sore dia naik mobil di pinggir kota, kan sepi. Dia bilang kepada supir, "Pir, berhenti. Anda pindah ke belakang, saya ingin belajar nyetir." Umurnya 84 tahun. Jalan aja setengah mati, nyetir 2 menit masuk Solokan. Polisi datang ngomong, urusi semuanya beres, ya ndak kecelakaan, pelan aja. Dia telepon tuh polisi itu pada komandannya. Dan saya ini lagi ngurusi orang penting kecelakaan. Siapa? Presiden? Bukan. Wakil presiden? Bukan. Menteri? Bukan. Senator? Bukan. Gubernur? Bukan. Wali kota? Bukan. Nah, siapa? Nggak tahu. Supirnya saja Paus. Sing diurusi kita malah supir sih nak buri. Ya ini saya tidak tahan. Di hadapan pastor ya saya terpaksa jatuh. Demikianlah para hadirin, kalau diterus-teruskan tambah tidak karu-karuan. Nanti ngambrak enggak. Karuan yang lebih baik berhenti di jalan. Nah, terakhir saya usulkan, nah ini teleseran. Itu untuk menjadi pedoman kita kata-kata seorang penyair Arab. Waladatka ummuka ya ibna Adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura faj'al li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam mazrura. Ibumu melahirkan engkau, wahai anak Adam. Ketika itu engkau menangis. Tidak ada bayi lahir, tidak ada. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, manusia sekitarmu semuanya tertawa gembira. Oh, bayinya lahir selamat gitu ya. Faj'al li nafsika an takuna idza bakau, karena itu buatlah dirimu ketika mereka menangisi engkau di hari kematianmu. Loh itu. Dhahika masrura, engkau sendiri yang tertawa karena gembira. Itulah hidup, itu esensinya di situ. Jadi ini yang saya minta supaya padanya ini itu semua arahnya itu satu, berbuat baik untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya rasa demikianlah yang perlu saya kemukakan, karena memang saya kemari ini untuk ada hal lain yang ingin dilakukan, yaitu untuk ikut di dalam pertemuan silaturahmi antara sesama kiai. Ini kalau disuruh nutup itu bingung ya. Kenapa? Karena NU itu dulu miliknya kan wabillahi taufik wal hidayah. Sekarang dipinjam Golkar. Susah setengah mati saya ini. Ahmad Abdul Hamid almarhum dari Kendal itu mencarikan gantinya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekarang di mana-mana wong NU begitu. Tapi saya ini jengkal, saya tidak mau gitu ya. Tambah ya lah wis.
Billahi taufik wal hidayah.